pemberdayaan ini agar kemudian proses pembangunan kesadaran, membangun kesadaran kritis itu bisa terjadi secara optimal, Mas. Silakan saya kasih ke Mas Yusuf. Dari siapkan Bang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Ya, karena saya nanti diminta membantu untuk fasilitasi. Sekarang kenalan saja, nama saya Yusuf. Saya penanggung jawab dari Sekolah Desa dan Anggaran, atau saya singkat Sadar, yang kami dirikan tahun 2013. Alumninya sudah 800 tapi nggak pernah tercatat karena nggak pernah minta urunan, jadi nggak pernah minta iuran, jadi akhirnya nggak tercatat. Sampai hari ini sudah angkatan 8. Angkatan 8 baru berjalan sekitar 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu. Itu judulnya Sekolah Desa dan Anggaran, saya singkat Sadar. Kenapa? Karena memang ini filosofi desa. Ya, carut marut perjalanan 4-5 tahun hari ini karena kebelum sadarannya apa yang disampaikan Pak Dito tadi. Kebelum kesadarannya satu kawan-kawan di tingkat kementerian. Kementerian KL itu kalau menurut pasalnya undang-undang soal dana desa itu kan bahasanya mengefektifkan program-program kementerian yang masuk ke desa, yang berbasis desa. Mestinya apa yang disampaikan Pak Dito tadi sudah tidak ada, tapi nyatanya menteri masih banyak yang langsung terjun bebas ke desa. Itu salah satu problem. Problem yang kedua memang perjalanan undang-undang desa sampai ke bawah itu langsung kena virus rezim teknokratis 100%. Sementara Pak Dito CS bagaimana mendudukkan kewenangan, mendudukkan kedaulatan, perencanaan jangka menengah, perencanaan strategis dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kawan-kawan yang lain langsung mengajari desa harus sesuai dengan nomenklatur, kode rekening dan lain sebagainya, bahkan dikasih alat yang namanya Siskudes. Nah, ini ajaran teknokratis yang pada akhirnya menyesatkan kawan-kawan desa, yang itu berdampak tadi yang sampaikan Mas Iqbal, yang saya dengar atau Pak Dito saya belum dengar. Sampai hari ini justru indikasi membangun kedaulatan desa yang dicita-citakan oleh undang-undang desa, apa basisnya kewenangan, itu baru 20% kabupaten di Indonesia yang siap. Itu pun virusnya itu kemarin lewat kompak. Oleh kompak dikumpulkan satu provinsi Jawa Timur, satu Jawa Tengah, virusnya gitu. Ini problem gitu. Nah, ini yang harus kita bongkar nanti di sekolah, di ajarannya Fitra, mestinya ini harus kita bongkar. Nah, beberapa ajaran yang kemarin kita fasilitasi dengan kawan-kawan kompak, yang nanti bisa direplikasi yang lain, akhirnya semuanya kita paksa harus punya kewenangan. Memang kedaulatan itu ada di kewenangan, dan undang-undang desa itu cirinya di situ. Rohnya undang-undang desa itu kewenangan. Kalau kewenangannya kabupaten nggak punya, desa nggak punya perdes, ya otomatis nunggu perintah. Uang untuk apa? Nunggu perintah. Nah, ini problem yang nanti mungkin coba kita bangun konstruksi itu di kawan-kawan ini agar apa? Agar cita-cita Sekar ini yang bisa memperkuat ideologi desa dengan kedaulatannya, tapi diiringi dengan alat-alat yang bersifat teknokratis, itu tidak merubah kedaulatan desa yang diimpikan sebagaimana undang-undang desa. Nah, ini pentingnya di situ. Nah, bagaimana nanti prioritas juga itu nanti yang akan jadi problemnya di situ, Pak. Jadi yang paling penting kesadaran kawan-kawan tadi mahasiswa menyebutkan kasus. Nah, ini juga kadang-kadang saya sendiri ini bagus untuk terapi, juga bagus. Untuk mengingatkan desa yang sembrono juga bagus. Tapi bagi saya ketika ini dibesar-besarkan terus, prosentasenya kecil, desa baru belajar 4 tahun. Memang banyak kepala desa yang wataknya raja, itu banyak banget. Banyak banget di Jawa, di luar Jawa, banyak banget. Tapi ini kan problem yang baru berjalan 4 tahun. Saya sederhana aja, kalau
sekarang desa itu belum bisa mengerjakan secara baik tentang administrasi, berarti yang gagal itu Kementerian Dalam Negeri. Puluhan tahun ngajari buat RAB, buat administrasi, gagal hari ini, itu kegagalan Kemendagri. Saya gitu intinya. Masuk buat SPJ aja harus dibuatkan gitu, kwitansi saja harus tanggalnya diajari. Nah ini pentingnya di situ. Jadi kawan-kawan nanti mungkin itu problem yang paling besar ketika kita di lapangan di situ nanti. Jadi saya khawatirnya nanti kan kawan-kawan terjebak kerja-kerja administratif yang tadi disampaikan Mas Misbah. Sudah, yang penting diisi formulirnya RPJM desa, RKP desa, APP desa, selesai. Nah, ini berbahaya. Saya kira itu saja tambahan perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih ketiga narasumber kita. Teman-teman, saya tahu ada teman-teman yang pada tahun lalu sudah terlibat di dalam kerja-kerja pengorganisasian ini dan pasti punya banyak pengalaman dan catatan. Dan teman-teman yang baru bergabung pada tahun ini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin diklarifikasi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Oke, ada Mas Badiul ya. Silakan. Angkat